Coba masuk kepada materi ya. Mudah-mudahan lancar-lancar saja. Tidak ada masalah dengan sinyal ataupun dengan lampu. Kadang-kadang sinyal bermasalah ataupun lampunya mati ya. Mudah-mudahan tidak itu yang akan terjadi. Lalu Bapak langsung saja masuk ke materi. Bisa dilihat ininya PPT-nya? Bisa, Pak. Bisa. Jadi minggu yang lalu kita sudah sampaikan tentang rencana pembelajaran kita. Nah, hari ini tentu saja kita mulai lagi dengan materi. Nah, konsep yang apa nih, yang umum lah kita ini kan mulai dari biokonservasi itu tentu saja yang akan kita lihat adalah konservasi atau biokonservasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Ya. Jadi kita di sini mengkaitkannya biokonservasi itu dengan pembangunan berkelanjutan. Kenapa ada ujung-ujung pembangunan berkelanjutan? Karena nanti kalau apa nih atau sustainable ya. Jadi dia tidak punah. Apa yang dikonservasi itu ya dia tidak punah atau tidak hancur ataupun tidak hilang. Nah, maka dikaitkanlah dengan istilah untuk generasi sekarang ataupun untuk generasi yang akan datang. Jadi kita boleh memakai atau memanfaatkan suatu organisme ya, baik yang langka, baik yang endemik, asal dijaga kata kuncinya sustainable, artinya berkelanjutan, jangan sampai punah. Oke, nah minggu lalu kita coba dengan pertanyaan, apa itu? What is conservation? What is biologi conservation? Perpaduan antara dua ini, ya. Lalu kita ambil kesimpulannya minggu yang lalu. Minggu yang lalu kesimpulannya adalah suatu study it. Jadi dipelajari, kemudian digunakan, kemudian diselamatkan. Jadi 3 mata sisi inilah kegiatan disebut dengan biologi konservasi. Kenapa harus ada study? Tentu kita harus pelajari dulu suatu organisme itu, baik flora ataupun hewan, ya. Nah, secara taksonomi apa klasifikasinya? Secara ekologi bagaimana penyebarannya? Bagaimana reproduksinya? Tentu dipelajari. Jadi tidak semata kalau ada suatu tanaman ataupun suatu hewan, lalu kita katakan saja ini langka, ini endemik, ini segala macam ya. Nggak mau gitu. Harus ada study it-nya dulu, dipelajari. Apakah reproduksinya baik atau reproduksinya cepat ya atau tidak. Misalkan suatu organisme hewan, katakanlah hewannya apa? Badak ya. Orang belum melakukan badak itu disebut dengan langka karena kan sudah dipelajari dulu bagaimana reproduksinya, bagaimana jumlah populasinya, bagaimana penyebarannya. Nah, lalu dari sanalah orang dulu mengatakan ya, apakah hewan tadi bisa digunakan
ya atau tidak, ya, apakah digunakan sebagai keanekaragaman hayati atau sebagai hal lainnya. Begitu juga dengan flora, dipelajari dulu apakah ada kegunaannya, ya. Lalu ke langkah yang ketiganya adalah diselamatkan. Diselamatkan. Jadi antara study it, use it, dan save it, ya harus ada ketiga langkahnya dalam biokonservasi. Nah, selanjutnya, mari kita lihat satu persatu. Kita lihat satu persatu. Tolong sambil ini ya, di ini juga didengar sambil mencatat, ya, didengar dan sambil mencatat. Nah, sekarang rangkaian kata-kata tadi, baik study it, or use it, and save it, maka kita mengambil kesimpulannya adalah biokonservasi itu ilmu multidisiplin yang dikembangkan sebagai tanggapan untuk menghadapi krisis biodiversity. Jadi dulu-dulu awalnya ilmu ini tidak ada. Ya. Tidak ada ilmu biokonservasi ini. Orang kalau ingin sesuatu diambil saja, dieksploitasi saja. Ya. Lalu di sini kenapa ada kata-kata multidisiplin? Jadi sudah diuraikan karena multidisiplin itu study it-nya tentu saja merujuk ke misalkan ada di sini masuk di biokonservasi ini klasifikasi flora fauna, itu taksonomi, itu nah ada hubungan antara flora fauna dengan lingkungan, itu masuklah dia ilmu disiplin ekologi. Nah, ataupun masuk juga bagaimana distribusi secara genetiknya, ya, distribusi genetiknya atau kondisi gennya itu sendiri. Nah, jadi multidisiplin. Jadi asal menyebut biokonservasi kita sudah dalam ingatan kita harus tercermin ilmu taksonomi, ilmu ekologi, ilmu genetik. Ya, itu harus tergambar di pikiran kita. Nah, oleh karena itu, apa yang dikonservasi? Yang pertama adalah yang dikonservasi itu adalah gennya, unsur genetiknya. Yang kedua yang dikonservasi dalam bentuk berupa spesies. Yang ketiga, apa yang dikonservasi dalam bentuk satu kesatuan yang lebih luas, yaitu ekosistem. Oke, kembali ke ini. Kalau dia multidisiplin ya, pernahkah mendengar kata-kata konservasi di ilmu sosial? Kalau kita kan ilmu eksakta nih, di ilmu sosial ada konservasi terdengar. Siapa bisa menjawab kira-kira secara ilmu sosial, karena dikatakan ilmu multidisiplin, tidak saja di ilmu eksakta, di ilmu sosial ada. Siapa bisa menjawab? Izin Pak. Siapa? Izin Pak, nama Ya. saya Syifa Puspita, Pak izin menjawab Pak. Ya. Sebelumnya kami juga pernah dengar kayak konservasi sosial gitu Pak. Jadi kayak kan dalam
contohnya di Indonesia Pak ada kayak adat istiadat gitu Pak. Nah, Ah, biasanya ya Pak dari sikap atau norma itu biasanya dipelihara jadi kayak turun temurun gitu. Jadi kayak aja menjadi adat istiadat dalam masyarakat tersebut Pak. Contohnya sikap kayak salaman gitu Pak. Jadi eh, dipelihara Pak gitu Pak. Nah, nilai-nilainya gitu Pak. Oke. Nah, jadi dari sudut pandang, sudut pandang ilmu sosial konservasi itu juga ada. Nah, artinya mempertahankan misalkan adat istiadat suatu lokasi daerah, kearifan lokal dari suatu daerah. Lalu dari bidang, kalau kita meninjaunya biokonservasi dari ilmu biologi, orang di fisik, ya, fisipol juga ada dia ilmu konservasi ini. Salah satunya bagaimana mengkonservasi cagar budaya. Nah, kan banyak tuh gedung-gedung tua, gedung-gedung bersejarah, kan kita pernah dengar, oh ini perlu dilestarikan, ya, untuk menilai, mengingat nilai-nilai sejarah yang kita punyai zaman dahulu dan sampai sekarang dan akan datang. Dalam bentuk fisiknya apa misalnya? Ada candi-candi yang ada di Jawa, mehir-mehir yang ada berserakan di ini, di belantara negara kita. Ada candi Borobudur, ada candi Medut. Itu semuanya memerlukan kata-kata konsep, ya, konservasi. Kan setiap tahun candi itu di Jawa itu dipelihara, dibersihkan, dirawat segala macam. Nah, jadi kesimpulannya kata-kata atau kata kunci dari konservasi itu tidak saja hanya di bidang eksakta, tetapi di bidang sosial juga ada. Atau dengan kata lainnya, bagaimana heritage di suatu daerah yang dipertahankan oleh suatu provinsi ataupun kota. Misalkan di Batu Sangkar, nah, artinya ada batu bersurat. Sampai sekarang itu dikonserv tuh, ya, dipagar hati-hati. Kemudian itu nilai-nilai sejarah zaman lama, ya, itu harus dipelihara. Jadi tidak saja hanya ilmu eksakta yang mempunyai konservasi itu, tetapi ilmu sosial juga. Nah, lanjutkan. Kembali kita kepada yang tadi. Sudah duduk, ya, ilmu multidisiplin itu karena di sana tidak saja ilmu eksakta, tidak saja ilmu sosial. Kalau ilmu eksakta, katakanlah biologi, dari ilmu cabang dari biologi itu juga harus diketahui di sininya taksonomi, ekologi, ya, fisiologi. Ya. Kita masuk kepada tujuan, goalnya apa, aimnya apa biokonservasi itu. Nah, secara umum, secara garis besar, secara holistik, itu biokonservasi tujuan itu mempelajari dampak kegiatan manusia, ya, pada spesies, pada komunitas, dan ekosistem. Kenapa? Apakah tidak ada dampak dari secara naturalisme, secara alam? Supaya saya jawab, ada dampaknya, enggak? Kalau ini kan boleh dikatakan dampak kegiatan manusia atau antroposentris. Nah, pertanyaannya sekarang, karena dampak kegiatan manusia, spesies bisa hilang, komunitas bisa hilang, ataupun ekosistem bisa hilang. Nah, apakah suatu lokasi itu dieksploitasi secara besar-besaran atau digunakan untuk pemanfaatan suatu bangunan? Nah, apakah secara alamiah bisa hilang spesies itu? Siapa bisa menjawab?
Kalau di sini Izin. tadi dikatakan, ya siapa? Jeffrial, Izin Pak. menjawab. Ya, Mbak. Dari yang saya tahu, Pak, dampak dari alam itu juga bisa menyebabkan kepunahan spesies, Pak. Selama kehidupan di bumi itu sudah terjadi 5 kali kepunahan massal, Pak, dan itu semua tidak disebabkan oleh manusia, melainkan karena alam itu sendiri, Pak. Contohnya kepunahan dinosaurus yang terjadi pada 65 juta tahun yang lalu itu murni karena alam, Pak. Murni akibat alam, Pak. Alam, oke. Yang mungkin itu yang lama juga boleh jawabannya seperti itu ya. Tetapi itu kan kita belum nampak secara fisik oleh kita. Nah, tetapi yang secara zaman sekarang yang bisa kita ketahui atau terlihat pada kita, seandainya ada terjadi suatu longsor besar-besaran atau banjir besar-besaran ataupun letusan Gunung Merapi yang kondisi secara alami itu juga bisa. Nah, lahar yang dikeluarkan oleh suatu letusan Gunung Merapi, maka kadang-kadang ya itu menyebabkan menambah kepunahan dari spesies ataupun banjir ataupun longsor, ya. Namun maka penekanan pada manusia dibahas kita itu sekarang ya banyak sekali, hampir sepanjang masa kita lihat. Contoh yang kejadian yang luar biasa terjadi di Indonesia itu masalah lumpur Lapindo. Nah, itu bersejarah itu. Satu desa hilang akibat adanya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh suatu PT. Ya, mana tahu di sana ada spesies langka yang belum sempat diteliti sudah hilang akibat digenangi oleh lumpur yang keluar dari perut bumi. Nah, itu kan karena aktivitas manusia. Atau pembabatan, pembukaan lahan, eksploitasi akibat inginnya membuka kebun sawit. Ya, kebun sawit di suatu areal hutan yang cukup banyak, sampai berpuluh-puluh ribu hektar. Mana tahu di sana ada flora ataupun fauna yang mendiami lokasi tersebut. Nah, jadi ini kata kunci lagi dalam membahas itu, tolong diperhatikan kalimat kata-kata kunci ya. Jadi di sini dampak kegiatan manusia. Nah, tidak sedikit hilang spesies. Atau gini yang lebih nyata. Di kampung siapa yang ada, Bapak, masih jarang terlihat? Ada suatu flora yang disebut dengan rambai. Buahnya kecil-kecil, ya, buahnya sangat banyak, berbuyutan dan manis. Untuk Bapak masih kecil-kecil. Nah, sekarang jarang sekali atau tidak ditemukan buah rambai yang bisa kita lihat secara mudah lagi. Di kampung siapa yang ada rambai? Tahu rambai? Tahu, Pak, di kampus saya ada. Nah, sebutkan satu-satu ini kan nanti bisa juga kita berbicara tentang keanekaragaman hayati untuk mencari sumber dayanya ke daerah sana. Di mana ada rambai? Di kampung saya tidak ada lagi. Di mana? Coba sebutkan. Kampung siapa yang ada rambai? Taufik, Pak. Taufik di mana? Di Muara Bungo, Pak. Di Jambi, Pak. Oh, di Jambi. Ya, di Jambi. Oke. Ada lagi yang di Sumatera Barat? Kampungnya Sumatera Barat di mana? Yang ada melihat buah rambai. Ada yang berasal dari Pariaman? Tidak ada. Ada yang berasal dari Agam? Siapa? Ada Pak Asyifa, Pak, tinggal di Pariaman. Tapi nggak ada lagi nampak, Pak. Tidak ada lagi. Tapi pernah dengar kata-kata rambai, buah rambai? Tidak juga. Enggak juga, Pak. Tidak juga.
atau kalau kampungnya kampungnya Pariaman, ada flora juga yang sudah langka, rukam, Flacourtia rukam. Itu banyak dulu di Pariaman. Informasi yang kita peroleh hari ini sangat-sangat sulit ditemukan. Nah, lalu apalagi misalkan jenis-jenis padi yang zaman dahulu ya, tidak, kalau zaman sekarang ini banyak yang variasi yang impor. Tetapi dulu padi yang asli kita ya di daerah Solo kan beras Solo itu ternama dulu kan, ada yang disebut dengan macam-macam lah varietasnya yang asli ya, sehingga berasnya itu enak. Nah, tahan, tidak mudah tidak mudah berair, nah, dan panennya tidak sekali 3 bulan, sekali 6 bulan. Tapi dengan masuknya beberapa jenis variasi baru, IR32, IR36 yang sifat genetisnya sudah bermutasi, ya, kondisinya itu sangat secara kualitas dibandingkan dengan yang lama itu menurun. Di mana kadang-kadang kalau sudah lewat sekian jam dimasak dengan sore, beberapa jam nanti ya dia akan sudah berair. Tetapi kalau jenis yang asli dulu beras Solo itu ya insya Allah 2 hari itu tahan. Nah, ini sudah sulit kita mencari yang beras Solo asli itu. Hanya sekarang di beras Solo, tetapi jenisnya sudah jenis impor dari Filipina, IR36, IR32, macam-macam lah namanya sekarang. Nah, hilang. Jarang sekali ataupun ada kita mungkin sangat sedikit sekali. Payah mencari jenis beras yang sangat enak itu yang seperti kita dapatkan zaman dahulu. Nah, oleh karena itu dengan kondisi yang lupa mengkonservasi secara spesies ataupun genetis, nah punahlah dia, digantikan dengan tanaman yang masuk ya dari luar. Nah, inilah timbul usaha-usaha bidang ilmu, lupa mengkonservasi bagaimana untuk mempertahankan keberlanjutan jenis ini. Itu salah contoh-contoh. Nah, kemudian apa lagi? Kalau dari segi fauna, yang dulu banyak individunya sekarang menjadi sedikit. Apa contohnya? Dia masih ada, tapi sudah boleh dikatakan populasinya menurun. Apa contoh fauna? Ada yang tahu enggak? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, jenis fauna apa kira-kira yang populasinya yang dihebohkan oleh masyarakat sekarang, populasinya yang agak besar secara penurunannya? Apa jenisnya? Tidak terdengar suara Bapak di sana. Dengar, Pak. Ada, Pak. Dengar, tapi tidak bisa menjawab pertanyaan. Iya, Pak. Contohnya penyu, Pak. Harimau Sumatera ya juga, Pak. Ya itu yang Bapak ini kan. Setiap pertanyaan Bapak itu mohon dijawab, jangan diam saja. Kalau kan itu udah mudah terdengar beredar tuh, artinya populasi harimau menurun, populasi badak menurun, ya dan lain-lainnya. Oke, lanjutkan. Yang kedua, apa yang kedua? Tujuan dari biokonservasi itu mengembangkan pendekatan praktis untuk menghindari kepunahan serta mengendalikan yang terancam. Jadi
dicegah kepunahan ataupun dikendalikan jenis-jenis yang flora ataupun fauna yang terancam. Nah, itu main of biokonservasi. Tujuan utama dari biokonservasi itu ini. Dua ini. Oke. Berikut. Kita lanjutkan. Lalu dalam mempelajari biokonservasi, kita perlu dulu mengetahui perbedaan antara masing-masing elemen ataupun kata-kata yang digunakan. Nah, banyak sekali kata-kata yang disamaratakan orang mengerti, ya, mengerti, dicampur adukan antara istilah-istilah. Nah, sekarang Bapak ingin jelaskan ya perbedaan masing-masing kegiatan biokonservasi itu. Yang selanjutnya nanti ya, kalau ada kata perlindungan itu, apa kunci-kuncinya? Disebut dengan pelestarian. Di mana kunci-kuncinya dan pemanfaatan di mana kunci-kuncinya. Nah, kita mulai dari perlindungan. Memang dia hampir sama semuanya, tetapi ada beda. Ya, serupa tapi tak sama. Coba lihat, perlindungan adalah menjamin terjalannya proses ekologis. Ekologis proses, ya, yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan. Kira-kira apa yang dimaksud dengan proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan? Contohnya, proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan adalah pengaturan tata air dengan adanya kawasan-kawasan hutan lindung, kawasan lindung. Nah, itu perlindungan. Jadi di sini dengan adanya contohnya hutan lindung, ya, maka pengaturan tata air, ya, serapan air oleh hutan itu, ya, bisa terpelihara, ya, di mana air itu merupakan ya substansi yang paling dibutuhkan untuk kehidupan. Kita tahu bahwa tanpa air tiada kehidupan. Entah kalau ada nanti organisme, oh saya tahu Pak, organisme ini tidak ada airnya Pak, atau tidak memerlukan air. Nah, coba tunjukkan organisme apa yang tidak membutuhkan air. Tidak ada. Semua mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, bagi tanaman, bagi hewan, bagi manusia, air untuk kehidupan, bagi flora, diterjemahkan dalam bentuk kelangsungan fotosintesis, bagi fauna, ya, diperlukan lagi untuk respirasi. Ya, tanpa air tiada kehidupan. Jadi maka oleh sebab itu ada nanti kawasan-kawasan perlindungan yang sudah ditetapkan di Indonesia, ya, hutan lindung, ya, kawasan lindung setempat, istilahnya nanti kita akan sampai ke sana. Yang jelas kata-kata perlindungan itu kata kuncinya adalah proses ekologis yang menunjang penyangga kehidupan. Oke. Yang kedua, pelestarian. Ini istilahnya Bapak rasa sudah pernah didengar, tetapi untuk
membedakan masing-masing istilah terminologi dari kata itu sangat berbeda. Jangan nanti perlindungan, pelestarian campur baur ya. Nah, dikatakan pelestarian itu masih menjamin, masih terpeliharanya. Nah, di sini kata kuncinya, keywordnya adalah biodiversity-nya, keanekaragamannya, sumber genetik atau genetik pool, tipe-tipe ekosistemnya, ya, sehingga mampu menunjang pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia, yang menggunakan sumber daya hayati untuk kesejahteraan. Jadi, keywordnya, kata kuncinya, terpeliharanya genetic diversity. Fungsinya hampir sama. Kalau di sini kesejahteraan manusia juga, di sini kesejahteraan manusia, ya. Tapi kalau di sini peranannya secara ekologis, ya, hidrologis misalnya, pengaturan tata air, kalau di sini ya terpeliharanya to conserve genetic biodiversity. Nah, lalu yang ketiga, pemanfaatan, usage. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Nah, jadi berantailah dia nih dari yang satu, yang dua, yang tiga, dimanfaatkan. Pemanfaatannya sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Sustainable. Sehingga ada pepatah di Minang disebutkan hutan itu bukanlah warisan nenek moyang, tetapi titipan untuk anak cucu. Nah, apa bedanya itu? Warisan dengan titipan. Ini ada suatu kawasan hutan, bukan warisan nenek moyang, tetapi titipan untuk anak cucu. Nah, kalau warisan itu sebetulnya kan dipergunakan terserah bagi yang menggunakan, mau habis mau tidak kan telah miliknya. Tapi kalau warisan, ya, kalau warisan dipergunakan oleh yang memilikinya boleh dihabiskan warisan. Ini kan pemberian dari orang tua atau nenek moyang terdahulu. Mau habis mau tidak habis itu terserahlah dari saya. Tetapi kalau titipan ini harus dijaga. Harus dijaga. Jangan dihabiskan ya untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang. Nah, itu ininya. Ya. Itu pepatah di Minang. Ya, istilah itu hutan itu bukanlah warisan nenek moyang. Enggak punya orang tua kudo, tetapi adalah titipan oleh untuk generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang. Itu dia. Jadi, kalau ilmu biokonservasi sudah Anda dapatkan dalam menggunakan, memanfaatkan suatu sumber daya alam, ya tentu hati-hati. Jangan sampai habis, punah. Ya, harus dijaga keberlanjutannya. Itu saja kuncinya. Sustainable. Ya. Walaupun suatu spesies itu tinggal satu jenis, ya, Anda ingin menggunakannya, boleh, tetapi harus pikir kalau Anda ambil satu itu bagaimana teknologi mempertahankannya. Ya, apakah
langsung berupa spesies Anda pertahankan atau gennya. Nah, itu harus terpikir. Jadi jangan, oh ini tinggal satu, biarkan sajalah. Tidak diapa-apakan. Nah, bukan begitu konsepnya. Konsepnya boleh dimanfaatkan asal ada keberlanjutannya. Ya. Nah, ini harus paham. Kalau tidak paham nanti campur baur semuanya. Ya, oh ini kata Bapak itu harus dilestarikan, tidak boleh dipegang-pegang. Itu nanti mati. Tak boleh dimanfaatkan. Nah, di kata pelestarian itu ada juga save it-nya, ada use it-nya ya. Oke. Kita lanjutkan. Lalu konservasi sumber daya alam hayati itu ya. Apa yang sumber daya hayati itu? Ya tentu hayat itu yang hidup. Yang hidup itu apa? Flora, fauna. Manusia hidup? Ya, tetapi yang mengendalikan umumnya flora, fauna itu adalah orang yang hidup juga. Manusia yang punya hayat juga. Ya. Ini dia adalah use it. Dilakukan secara untuk menjamin kesinambungan sustainable persediaannya dengan tetap memelihara ya, tetap memelihara to conserve dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Kalau bisa kualitasnya itu ditingkatkan ini nih keanekaragaman itu dengan cara-cara macam-macam cara meningkatkan keanekaragaman. Nah, silakan catat. Ini kasih sumber daya alam hayati. Nah, terbayang nanti sumber daya alam hayati itu berupa dia flora and fauna. Untuk siapa? Untuk kita juga. Nah, tapi bagaimana caranya? Nah, bijaksana. Kenapa bijaksana? Untuk menjamin kesinambungan supaya dia tidak habis. Dengan tetap memelihara. Nah, kalau bisa meningkatkan. Nah, itu ajalah dengan bahasa kitanya. Lalu, ini yang teringat pula sama Bapak. Dalam di Kementerian Lingkungan Hidup itu, nah pemerintah mengharapkan adanya maskot-maskot atau penciri-penciri keanekaragaman itu di suatu daerah atau kota. Nah, kalau boleh Bapak tahu, siapa pengetahuannya yang sudah sampai kalau orang di luar Sumatera Barat bertanya ya kepada orang yang lahir di Sumatera Barat tersendiri sampai saat ini, katakanlah orang dari Pulau Jawa datang ke Sumatera Barat, mahasiswa, datang ke biologi, bertanya, apa maskot flora Sumatera Barat? Apa yang bisa menjawab? Izin Pak, mengurus berapa? Siapa nih namanya? Bapak akan catat supaya yang ini ya, yang lebih aktif kan kita SCL nih. Nah, mudah-mudahan Siva, Pak. Siapa? Siva. Iya Pak. Nah, apa maskot flora Sumatera Barat? Kalau flora mengurus makroura Pak. Mengurus makraura atau bahasa daerahnya Pak? Ponandale Pak.
Dale. Lalu oke, 100 ya. Next, apa fauna Sumatera Barat? Izin menjawab, Pak. Taufik, Pak. Izin jawab. Siapa? Sebutkan namanya. Jeffrial, Pak. Taufik. Taufik sudah tadi, gantian. Yang baru siapa tuh? Bentar nih. Jeffrial, Pak. Jeffrial. Apa Jeffrial? Burung kuau, Pak. Argusianus argus. Burung kuau. Burung kuau. Oke, jadi jangan sampai nggak tahu ya alumni biologi dengan maskot Sumatera Barat yang telah mempelajari biokonservasi. Malu kita. Tapi kalau enggak tahu maskot daerah lain, itu enggak apa-apa. Nah, karena bukan daerah. Tapi beberapa daerah itu perlu juga lah seorang biolog itu tahu dengan kalau orang menyebut fauna, maskot faunanya cendrawasih, dari mana itu? Dari Papua. Dari Siapa yang tahu? Dari Papua. Oke, kalau pemerintah menyebut burung jalak, maskot kota mana tuh? Bali, Bali, Pak. Provinsi Bali, Pak. Nah, jadi hal-hal yang demikian yang katakanlah yang general ya itu perlu diketahui. Satu lagi yang Bapak ingatkan, biokonservasi inilah ilmu yang paling menonjol nanti memperkuat atau pendukung dari AMDAL untuk biologinya. Ya, pendukung dari ilmu AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Satu studi yang sangat terpakai dalam mengambil keputusan sah atau tidaknya suatu kegiatan usaha dijalankan atau ditolak. Ya, itu dia pendukungnya. Karena kadang-kadang pembangunan itu kita tidak tahu ya apakah pembangunannya dia ingin membangun di tengah kota, di pinggir kota, ya di tengah hutan. Nah, itu terlibatlah di sana nanti dalam mengambil keputusan dalam pelajaran AMDAL itu ya biokonservasi ini. Nah, jadi applied science. Ilmu terpakai. Tambah nanti penguatnya di masyarakat ya di analisis mengenai dampak lingkungan. Tapi itu mata kuliahnya pilihan. Ya, pilihan nantinya. Di samping itu untuk biokonservasi ini banyak serapannya tenaga biologi di kehutanan. Nah, di kehutanan karena ini perlu di salah satu bidang konservasi di Departemen Kehutanan itu. Oh, sekarang Departemen Kehutanan sudah bergabung dengan lingkungan hidup. Nah, KLHK namanya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, jadi sangat erat sekali ini bidang biologi ini oleh Kementerian KLHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau pertanian dia tersendiri itu, karena dia mempelajari hanya tanaman budidaya. Kalau kita tidak saja hanya dengan budidaya, tetapi tanaman yang ataupun yang wild, yang liar, yang studinya kalau orang pertanian tidak disinggung-singgung itu. Nah, dia hanya tanaman budidaya yang dia pelajari atau dia kembangkan. Kalau kita tidak, ada yang budidaya, ya, ada juga yang tidak budidaya. Misalkan tanaman invasif kah yang akan kita pelajari, tanaman pionir kah,
Nah, kita seluruhnya tidak memandang ini berguna secara fisik bagi manusia, tetapi secara ekologisnya. Jadi rasanya kalau untuk flora kita lebih untuk mengetahui secara umum, ya itu kita lebih unggul dibandingkan dengan pertanian. Nah, kalau bertanya nanti kepada orang pertanian, ya jenis tetrastigma itu apa? Tidak tahu dia. Tidak tahu dia tuh, karena dia bukan tanaman budidaya. Padahal kalau orang biologi harus bertanya, oh tetrastigma itu adalah host dari tanaman Rafflesia. Kan dia tanaman liar itu, tetrastigma itu. Ya, oke. Kita duduk, ya. Kita lanjutkan. Nih, silakan didengar sambil mencatat dengan memparalelkan atau dengan mensejajarkan pelestarian dan orientasi ekologi, maka beberapa ahli atau biolog ataupun katakanlah ya ahli konservasi mengembangkan kualitas yang ditemukan di alam itu baik termasuk ada berupa sumber daya alamnya kayu, air bersih, ataupun satwa liar yang berupa keanekaragaman ataupun landscape bentang alam yang indah dapat dianggap sebagai sumber daya alam. Anggap sebagai daya alam dengan tujuan menggunakan sumber daya ini untuk kesejahteraan manusia dalam waktu yang panjang. Jadi semuanya itu, semua yang di atas itu, ya, baik dari kayunya, airnya, kehidupan liarnya, keanekaragamannya, bentang alamnya, ini merupakan sumber daya alam, ya, dapat digunakan untuk kesejahteraan manusia. Siapa yang bisa melihat? Kenapa dikatakan dapat mensejahterakan manusia dari posisi landscape? Posisi landscape, bentang alam. Ya, contohnya saja kita temukan di daerah Payakumbuh, misalnya Harau, ya. Itu bentang alam yang cukup indah, yang berpotensi, ya, dapat mensejahterakan manusia dengan adanya konsep pariwisata. Nah, itu yang dijual itu hanya keadaan alam. Ya, kalau yang lainnya itu penunjang yang banyak. Misalnya ada orang menjual di mana nih di Harau itu gantungan kunci, ya itu penunjang saja. Tetapi orang datang melihat kegaguman bentang alam itu. Sehingga dengan adanya beberapa kegiatan yang menunjang landscape itu, maka muncullah di daerah kesejahteraan manusia dalam waktu yang panjang. Nah, itu maksudnya. Yang berikutnya adalah paradigma pembangunan yang berkelanjutan menyarankan untuk mengembangkan sumber daya alam bagi kepentingan manusia secara khususnya, ya, tidak merusak komunitas biologi dan mementingkan kebutuhan generasi mendatang juga. Jadi janganlah serakah kesimpulannya. Ya, janganlah serakah dengan mengeksploitasi. Oh, saya bisa mendapatkan semuanya ini. Nah, jangan begitu. Sebab dalam konsep biokonservasi, ya, generasi mendatang itu perlu dipikirkan.
Nah, makanya kita agak ini, orang konservasi atau orang biologi ahlinya agak berlawanan dengan ahli ekonomi. Kalau prinsip ekonomi kita belajar dulu di SMA, ya dengan modal yang sedikit, ya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Nah, kalau kita bukan yang sebesar-besarnya, itu adalah yang kita hargai adalah keberlanjutannya itu. Karena keberlanjutan itu menjadi konsep bagi biologi atau yang sudah mempelajari biokonservasi. Silakan, Ustaz. Oke, kita lanjutkan ya, sedikit lagi. Ini sebuah ilustrasi dalam biokonservasi. Nah, tadi sudah disebutkan, diuraikan keanekaragaman hayati yang harus dikonservasi atau berupa baik genetik ataupun organismenya, ya, di mana salah satu contohnya ya bisa dilakukan konservasinya dalam bentuk kebun binatang yang berupa cagar alam dalam bentuk ekosistemnya, ataupun kebun raya dalam bentuk botanikalnya. Ini salah satu usaha untuk mengkonserv ya daripada keanekaragaman organisme ataupun keanekaragaman hayati. Sehingga dengan adanya keanekaragaman hayati ini dibuktikan ya, misalkan dengannya adanya variasi genetika yang terdapat pada beberapa organisme, ya, maka itu bisa dilihat pada pameran-pameran yang diadakan oleh swasta atau pemerintah. Misalkan variasi genetik ini dari segi anggreknya apa? Dari segi variasi genetik, kalau sekarang sudah muncul beberapa bentuk apa nih jenis kucing. Nah, kucing itu banyak macam-macamnya, ya. Kemudian ada juga variasi genetik dari anjing. Ya, ini berkembang di kota-kota besar. Nah, lalu dari segi suatu kegiatan konservasi itu di kampung-kampung ada yang disebut dengan biofolia. Ya, biofolia ini suatu kegiatan artinya berkumpul di mana melakukan berburu hanya terhadap hewan-hewan atau berupa hewan-hewan yang tidak dikonservasi. Contohnya di kampung-kampung orang itu berkumpul melakukan berburu babi. Nah, berburu babi. Itu satu kegiatan dari biokonservasi juga yang masih kita lihat di kampung-kampung. Maka kadang-kadang ada di Indonesia itu ada pulau buru namanya, pulau buru di kawasan Jawa Barat, ya, Jawa Barat itu memang disediakan untuk masyarakat berkumpul dan melakukan kegiatan berkumpul dan membasmi hewan-hewan yang boleh dikatakan yang tidak langka, ya. Kalau berburu itu ya bisa dikatakan nih apa nih kalau terhadap hewan babi ya karena reproduksinya cepat. Nah itu
ya, tidak tidak cepat habis, ya, karena dia masuk seleksi K, ya, artinya ada hewan itu reproduksinya singkat dan anaknya banyak. Anak babi itu sekali beranak bisa 6. Beda dengan harimau. Ya. Siklus hidup untuk reproduksinya panjang. Anaknya cuma 1 atau paling banyak 2. Itu juga dengan gajah, badak. Masa reproduksinya lama, anaknya itu 1 dan 2. Maka untuk hewan-hewan yang reproduksinya itu rendah, ya, itu cenderung untuk dikonservasi. Tapi kalau hewan-hewan reproduksinya cepat, sering itu tidak dikonservasi. Apalagi tikus. Siklus tikus 21 hari sudah bereproduksi dia. Nah, anak tikus itu bisa 8. Nah, itu jangan ini pula dimasukkan pula dia ke dalam suatu statusnya dikonservasi. Malu kita karena dia habis mana 6 ekor 21 hari lagi muncul dia. Itulah konsepnya. Ya. Jadi ada dulu kalau nggak salah yang mengambil mata kuliah ekologi, khususnya ekologi tumbuhan, ada namanya seleksi K dan seleksi R. Ya, begitu juga untuk hewan ataupun flora. Ada tanaman itu ya lama sekali berbuah, tapi buahnya satu-satu sehingga sulit untuk mendapatkan. Nah, ini cenderung untuk dikonservasi. Tetapi ada pula setiap tahun berbuah, fungsinya tinggi. Ini cenderung tidak dikonservasi. Itu di seksi di pelayaran ekologi itu munculnya. Oke, kita minta coba untuk ini diskusi, ya. Materinya untuk hari ini sampai di sini, kita masuk kepada diskusi tanya jawab kalau ada yang mau dipertanyakan. Silakan. Taufik izin bertanya, Pak. Ya. Terkait konservasi ini, Pak, kan sekarang lagi ada tuh lagi rame-ramenya yang di Kalimantan itu sebagai lahan sawit gitu, Pak. Ya. Nah, apa ya, perizinan dari pemerintah gitu memang ada atau bagaimana ya, Pak? Soalnya yang dilihat itu hutannya itu memang benar-benar bersih dan kayak merusak benar-benar hutan itu gitu, Pak. Itu apakah ada nantinya undang-undang yang akan menindaklanjuti gitu, Pak, terkait konservasi ini, Pak? Ya, jadi pertanyaan cukup bagus juga. Kita mendengar di media massa ataupun di media televisi bahwasanya eksploitasi dari suatu kawasan ada yang sangat sangat besar-besaran. Nah, apakah itu eksploitasi oleh swasta ataupun pemerintah pun ada. Nah, kita tidak tutup mata. Nah, sebelum tahun 90 ya atau tahun 80-an tahun 87 itu belum ada semacam aturan yang dibuat pemerintah yang disebut dengan yang tadi yang Bapak sebut tadi AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, sekarang sejak lahirnya AMDAL tahun 87 ya, maka setiap kegiatan yang akan direncanakan harus melakukan studi analisis dampak lingkungan dulu. Jadi tidak bisa dibuka-buka saja daerah itu lagi. Tidak bisa dieksploitasi dulu. Nah, yang terjadi di Kalimantan tadi itu ada yang dilakukan sebelum tahun 80-an, mungkin tahun 60-an atau 70-an. Ya. Nah, itu tidak ada kajian analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi dapat izin dari kehutanan misalnya buka HPH sekian hektar.
Udah, itu saja. Bagaimana risikonya, dampak yang akan ditimbulkan oleh pembukaan itu, ya belum dikaji. Namun sesudah tahun 87 boleh dibuka, tetapi ada kajian analisis dampak lingkungannya. Apakah kajian terhadap kajian AMDAL itu ada floranya, faunanya, sosialnya, ya, kesehatan masyarakatnya yang terdampak akibat suatu kegiatan. Nah, yang terlihat itu kita yang di Kalimantan itu sekarang dua macam. Ada yang liar, ada juga yang telah berizin. Nah, yang telah berizin itu tentu saja sudah ada kajian AMDAL-nya yang resmi. Tapi kan ada juga kita melihat yang penyerobotan yang tidak terdeteksi oleh pemerintah di sana. Nah, namun kalau ingin legal itu harus memiliki izin berusaha atau berkegiatan. Nah, harus ada itu dulu. Jadi melalui izin itu dikaji dulu apa kira kegiatannya, apa dampaknya dari suatu kegiatan. Berapa pencemarnya, ya, apa yang terkena dampak dan apa yang tidak terkena dampak. Jadi itu dia. Jadi untuk sejak dari 87 sampai sekarang, ya, itu setiap kegiatan atau usaha yang menimbulkan dampak penting, ya, itu harus ada kajian AMDAL-nya. Salah satunya dalam kajian AMDAL itu, ya, didukung oleh ilmu biokonservasi. Karena di sana akan melihat dampak terhadap flora dan fauna. Apakah status fauna atau flora itu dilindungi atau tidak, berbicaralah di situ biokonservasi. Statusnya apakah terancam, endangered kah, atau apalagi threatened, menurut IUCN kah terancamnya, menurut CITES, ya, nah, itu ada kategori, atau menurut peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi kita uji nanti dengan peraturan itu hewan-hewan yang berada pada tempat yang terkena kegiatan atau eksploitasi kegiatan baik oleh perusahaan ataupun yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Itu jawabannya. Jadi ada aturan regulasi yang mengatur nanti daripada kegiatan-kegiatan pembukaan suatu lokasi. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, nah, satu lagi. Siapa nih? Asyifa, Pak. Siva lagi, ya. Ya, Pak, izin bertanya, Pak, terkait dengan jawaban yang telah Bapak berikan ke Taufik dan terkait dengan materi Bapak yang keanekaragaman organisme ini, Pak. Kan tadi katanya untuk organisme ini sudah ada aturan atau ketentuan yang mengatur status dari binatang atau flora atau faunanya, Pak. Misalnya punah atau sebagainya gitu kan, Pak. Ya. Nah, untuk mengkonservasinya itu, apakah kan ada konservasi ex situ dan in situ, Pak. Itu contohnya kayak binatang, cagar alam, kebun raya, dan lain-lain kan, Pak. Nah, itu apakah ada aturan, Pak, misalnya yang sudah punah, yang terancam punah harus dicagar alam gitu, Pak. Apakah ada aturannya, Pak? Karena saya pikir Pak, karena kan ada yang lagi viral tuh Pak, yang di Komodo tuh Pak, kan Komodo katanya yang sudah terancam punah Pak. Namun dari segi pemerintah itu mau membangun taman wisata Pak, yang dari awalnya Taman Nasional Komodo jadi kayak taman wisata Pak. Itu gimana ya Pak? Ya, sebetulnya ya sudah ada aturan atau regulasinya yang mengatur bahwasannya suatu kegiatan itu ya boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90. Nah, itu di sana dijelaskan semua ya barang siapa yang melakukan
suatu kegiatan baik disengaja atau tidak sengaja yang dapat memusnahkan atau merusak suatu organisme itu dapat diberi sanksi pidana. Ada tuh. Jadi apakah sanksi pidananya ya berupa kurungan dan denda, itu ada terbukti di dalam aturan regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90. Jadi silakan nanti di-download ya peraturan tentang peraturan nomor 5 ya. PP nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Di sana tercantumlah semua apa-apa kegiatan yang dapat dipidanai. Nah, terkait dengan komodo itu, sepanjang yang Bapak tahu, komodo itu memang ada usaha dari pemerintah untuk meningkatkan kualitasnya. Artinya begini, komodonya itu memang dilakukan, ini memang merupakan warisan yang dunia itu ya, tapi pemerintah ingin meningkatkan lagi statusnya menjadi gabungan antara konservasi dan pariwisata ya. Dan cuma memang para ahli konservasi atau ahli biologi sudah mengingatkan kepada penanggung jawab kegiatan ya, hati-hati dengan pelestarian kawasan komodo itu. Nah, jadi di sini memang ada dua aspek yang digabungkan, kawasan konservasi dan pariwisata. Nah, dari segi pariwisatanya inilah yang akan ditingkatkan ya oleh pemerintah pada saat ini dengan catatan ya tidak mengganggu ataupun terganggunya masih dalam batas-batas toleransi yang bisa dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, di sanalah itu nanti kalau sebetulnya itu bisa dibaca dalam dokumen analisis dampak lingkungannya. Kalau ada yang pergi ke sana nanti bagaimana kawasan komodo itu, pasti carilah dokumen ininya, dokumen dampak lingkungannya atau dokumen AMDAL-nya. Sejauh mana nanti pengaruh dampak pariwisata terhadap kawasan konservasi komodo. Itu bisa kita lihat sejauh mana. Pasti itu ada. Tetapi dalam kajian AMDAL itu kan menyatakan bahwa meminimalkan dampak. Tidak ada pembangunan ini yang tidak berdampak. Atau dengan kata lain, pembangunan itu tidak ada risikonya yang nol. Tapi usaha itu hanya meminimalkan, ya, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Itu kajiannya tidak di sini. Itu kajiannya di analisis mengenai dampak lingkungan. Ya, jadi mengenai dampak ini, komodo itu regulasi ada, ya, sepanjang kawasan itu. Ya, yang ini kan kawasan itu macam-macam. Ada yang orang yang tidak tahu mengatakan itu kadang-kadang sangat dilarang. Ada pula yang tahu boleh, tetapi ya dengan batas-batas tertentu, dengan hati-hati. Karena apa? Ada pertimbangannya. Nah, masalah itu berapa hombreng daerah komodo misalnya di sana. Itu dipelajari dulu tuh. Jangan sampai tersinggung pula daerah edarnya. Kalau tereksploitasi daerahnya tentu saja, tetapi kalau daerah marginalnya di luar daerah edarnya, ya, daerah jelajahnya, toh apa salahnya mungkin pemerintah mengambil kebijakan itu dengan pertimbangan yang sudah ada feasibility study-nya, studi pendahuluannya. Nah, kalau ada di pinggir-pinggirnya ada semacam rumah pohon, ya, yang bisa mengamati, menikmati ya keberadaan komodo di suatu lokasi dengan menggunakan alat-alat teropong, apa salahnya nanti kan?
dibangun para wisata. Nah, itu pertimbangannya. Jadi tidak bisa dikaji dengan dicaplok aja, tetapi sekarang sudah ada kajian AMDAL-nya dulu. Sama dengan Mande. Mande itu harus tidak bisa dilakukan ininya saja dulu. Ada risiko-risiko yang akan terjadi yang diprediksi, di mana dalam dokumen AMDAL itu nanti dicantumkan juga bagaimana mengelolanya dan bagaimana memantaunya. Jadi UKL-nya, usaha kelola lingkungannya, dan usaha pemantauan lingkungannya. Nah, di AMDAL nanti dulu bicara, tidak di sini disinggungnya. Oke. Sebentar nih, siapa artinya? Asifa ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, sudah satu paham, lagi Pak. lah. Satu lagi lah kalau ada juga yang bertanya. Kalau ada ya. Sudah di pembagian kelompoknya udah. Nah. Belum ya? Belum, Pak. Belum. Nah, ya mungkin itu kan dulu sudah dibilang kan, karena kita kan punya ini akan beberapa dosen pengampu. Nah, bagaimana tingkat genetiknya itu Pak Saifullah, how to concept genetik, how to concept species, how to concept natural resource yang berupa ekosistem, apa-apa bentuk ekosistem. Nah, nanti in detail will be try to explain. Ya. Oke. Oke, untuk hari ini Pak kira cukup demikian saja dulu. Lalu Bapak ada punya dua ini ya, yang satu absen yang harus absen sendiri-sendiri ya, bentar lagi. Lalu nanti tolong di on kamerakan ya, di foto, tolong Taufik ya, dikirim ke Bapak ya. Tapi sebelumnya Bapak secara lisan dulu ini untuk mendeteksi, untuk meng-cross-check-kan antara di kamera dan di langsung ya. Nadia Khairati. Hadir, Pak. Nadia, oke. Muhammad Ihsan. Hadir, Pak. Oke, masih. Iklima Irfan. Tidak ada. Ini udah dua kali ini Iklima Irfan ini, ada yang tahu ininya atau memang tidak mengambil? Ada tahu informasinya? Tidak ada informasi tahu. Kemarin Uni Iklima sudah join ke grup, Pak. Udah join sama siapa? Kemarin ngehubungin Taufik, Pak, buat minta link grupnya, Pak, dan Uninya sudah masuk ke grupnya, Pak. Tapi hari ini tidak juga masuk. Iya, Nggak Pak. ada kelihatan, nggak ada juga kelihatan kayaknya minggu lalu nggak juga, udah dua kali ya. Cetak aja sementara lo. Lalu Salsa Putri, mana Salsa? Hadir, Pak. Salsa Putri. Oke. Berikutnya lagi Husnium Mufidah. Hadir, Pak. Oke. Restu Lestari. Hadir, Pak. Abrar Abid. Hadir, Pak. Wiwi Dwi Jayanti. Hadir, Jayani. Pak. Jayani ya, bukan Jayati. Saskia Fandini. Hadir, Pak. Oke. Nur Fadilah. Hadir, Pak. Hari Sumartin. Hadir, Pak. Suaranya siap. Ya, Hari Sumartin dong. Iya, Pak. Orangnya mana? Udah buka kameranya. Udah, Pak.
Haris Martin. Oke. Vivian Ramadhani. Hadir, Pak. Yasrial hadir. Marsha Arifa. Afir Arifa ya. Marsha. Marsha tidak ada. Fajri Ramadan. Hadir, Pak. Taufik hadir. Asyifa hadir. Sutri Wulansari. Hadir, Pak. Putih Khairun Najwa Amar. Hadir, Putih. Pak. Minggu lalu absen ya. Nur Hayatul Hanifah. Hadir, Pak. Ceria. Hadir, Pak. Nindi Natasha. Nah, ya Natasha. Hadir, Viola. Hadir, Pak. Alifah Saskia. Hadir, Pak. Furkan. Hadir, Pak. Wiki. Hadir, Pak. Hania Titami. Ada Hania Titami? Tidak ada. Sylvia Kori? Hadir, Pak. Hania Ada tadi Ziza? hadir. Siapa? Hania hadir, Pak. Oh, kan ada suaranya tadi. Ada tadi Pak pakai handsfree, kayaknya rusak handsfree-nya, Pak. Oke. Aziza? Hadir, Pak. Rani Sapitri? Hadir, Pak. Oke. Ada yang belum tersebut? Marsha belum, Pak. Marsha. Udah tersebut tadi tapi tidak menjawab. Ada nih. Oke. Udah, Pak. Apa lagi? Ada. Cukup. Baik. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon kepada Taufik, tolong di ini ya, diambil on kameranya, lalu dikirimkan ke Bapak. Baik, Pak. Oke. Makasih, demikian saja hari ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya. Baik. Izin Pak, untuk mau ngambil dokumentasinya Pak. Oh ya. Oke. Sari bisa dibantu, Sar? Baiklah, izin pada Bapak dan rekan-rekan. Dalam hitungan 3, Pak. 1, 2, 3. Untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Sudah, Pak. Nah, makasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.